Pagi ini temanya adalah tema tentang serba-serbi pada korban. Nah, kalau disingkat ya korban atau serba-serbi korban, tapi saya ingin menonjolkan bahwa korban ini ibadah, bukan budaya, bukan tradisi. Ya, meskipun tradisi kadang juga ikut. Bahkan administrasi juga jangan diabaikan. Jadi ada 3 aspek dalam ibadah yang sering kita itu perlu diurai: tradisi, syar'i, administrasi. Yang paling harus dijaga ritual atau asarinya. Karena ada aspek yang non syar'i berupa aspek sedekah, aspek berbagi. Berbagi itu giving, itu memberi, ya. Dalam bahasa sedekah itu more you give, more you get. Semakin kamu itu memberi, semakin kamu akan mendapat. Ini logika atau bukan logika, ini apa istilahnya, jargonnya orang sedekah. Tidak seperti cercaan Al-Quran sebagaimana Pak Haji Suara tadi membacakan waladina yang qawluna wa ya'muruna nasa bil bukhli, orang-orang kikir dan orang-orang atau orang-orang yang memerintahkan orang berbuat kikir. Tadi di surat Al-Hadid 2:4. Karena memang korban itu nek boten merok, nek boten berdonasi, tidak berderma, wah boten benar. Ya, korbannya boten merok, angel tenan. Limun yo ora duwe. Kamu udun duwe wani misalnya. Maka ada aspek syar'i yang harus kita jaga. Ada aspek administrasi. Aspek administrasi itu pemerintahan, di mana misalnya pemerintah itu melarang menyembelih hewan rumanen siap produktif betina. Jadi hewan betina itu dilarang disembelih, bukan dikorban. Tapi yang produktif, apapun termasuk kambing yang tadi bakul-bakul saja sih disembelih itu yang berbentuk sepeda. Larang. Boleh nggak secara syariat betina disembelih, dikorbankan? Boleh. Betina bunting atau mentan itu boleh nggak untuk korban? Boleh. Ini ngobrol yang mana? Dan pemerintah itu melarang karena memang ada undang-undangnya di mana rumanesia hewan betina produktif dilarang disembelih. Kalau sudah tidak produktif boleh. Tentu perlu dokter hewan, sarjana peternakan dan sebagainya. Ini antara lain sepintas. Tetapi juga ada aspek-aspek non administratif, aspek tradisi budaya. Saya kelingan tahun-tahun 70 ya, awal 80-an. Saya aslinya pesisiran. Di tempat saya itu ada aspek tradisi yang boleh-boleh saja, tapi hati-hati itu bukan syariat. Di tempat saya waktu itu sak musola besar warganya sing korban sing wedhus sitok. Ya. Akhirnya itu data itu ngomongin satu tahu mas satu. Jika kulit pun dimakan. Sekarang di dunia kulit pada tidak dimakan. Kenapa? Karena dongganya atau yang daging. Tapi jangan kemudian dijual, karena dijual itu merupakan pantangan syariat. Di daerah asal saya itu dulu tahun 70-an, karena memang produksi ada tradisi. Ya, hewan korban itu sebelumnya dimandikan, disantuni, disabuni, pokoknya dibawa menarik, bagus. Kemudian diarak keliling desa. Ya, itu namanya bukan syariat, bukan administrasi. Administrasi urusan negara atau urusan panitia. Tapi itu urusan tradisi budaya saja. Boleh nggak? Boleh. Untuk syiar, untuk masyarakat, ya. Tapi bukan harus. Yang tidak boleh itu yang kemudian ditambahi berbagai tahayul, khurafat, bid'ah. Kalau hanya direk, diarah-arah, yang kemudian membuat berkeliling itu budaya saja. Tapi jangan sampai kemudian ada kemaksiatan. Maka ada aspek syar'i, ada aspek administrasi, ada aspek tradisi. Kalau aspek administrasi, negara mengatur bahwa
rumensia betina produktif dilarang disembelih. Makanya kalau masih produktif jangan disembelih, atau dalam konteks ibadah kurbannya itu jangan dikorbankan. Kenapa? Negara itu sudah berpikir umpama sapi-sapi betina tidak usah disembelih saja, pabriknya sapi itu kurang-kurang, lah kok harus disembelih? Itu maksudnya. Sing jantan silakan saja. Maka menyembelih hewan betina produktif adalah kriminal. Kriminal itu adalah dendanya. Maka ini penting. Tapi bukan dosa karena saudara saya tidak. Saudara saya tiba-tiba dikira majer. Surat keterangan dokternya mulai majer ini barang bukti mau PDT. Dosa enggak. Tak PDT dipakan enggak Pak? Oke. Terus kemudian masih kok kan ngomong-ngomong. Itulah itu Bapak, makanya ini sebagai sejarah historisitas kurban Adam. Ini kurban itu menolong kurbanan patuku bila min ahadima dalam kita kobal minal awal. Ada dua alternatif patuku bila min ahadima. Ada yang diterima oleh Allah dari salah satunya malam yutakobal minal akhor, dan ada yang tidak diterima salah satunya dari yang lain. Ini Habil kenapa? Karena Habil sebagai peternak yang memiliki korban yang terbaik tidak baik. Alladzina yakhaluna wa ya'muruna nasa bil bukli tadi Pak. Nah, kita jangan sampai termasuk yang falam yutakobal minal akhor. Kenapa sampai tidak diterima korban kita? Karena ada pelanggaran. Atau dipilihkan mobil itu kok petani kubur dalam ujian supaya berkorban, ternyata dia mengambilkan untuk berkorban itu dipilih sing buran-buran, sing busuk-busuk, yang bakhil itu tadi. Maka dia tidak diterima, dan orang yang tidak diterima itu ya kemudian malah nyalai kepada yang diterima. Kalau tulang akan minta mati nih mobil, karena ada kakak lagi. Sementara Habil kemudian menyampaikan ini namanya taqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Wahai para sahibul korban, wahai para panitia korban, apalagi sahibul korban sekaligus panitia korban. Kita tubuh my concern, tiga yang harus punya konsentrasi: satu sahibul korban, dua panitia korban, tiga para pihak yang lain, termasuk akul, termasuk makhluk. Apalagi panitia korban yang dirahmati dari makhluk itu hati-hati, karena terjadi korban yang jelas-jelas tidak diterima sebagai ibadah korban. Tahun sekitar 90-an, saya awal-awal hidup di lingkungan ini di Moyuda, salah satu belahan desa di Moyuda. Waktu itu harga sapinya 13.250, tetapi cukup dibayar 13 juta maksudnya. Tapi dengan satu kesepakatan nanti kulitnya diambil oleh Pak Kulit. Itu cedera-cedera itu korban kartu kulit. Kira-kira dosa betul, haram betul. Jangan katakan haram, jangan katakan dosa. Mesake orang menjual kulit itu ada keterangan dalam sporadis bukan adalah haram menjual kulit. Jangan bilang haram. Kulit halal. Dosa enggak, hanya nilai penyembelihannya hanya sekedar sedekah biasa. Yoside kode dengan hari ini penyembelihan sapi gede banget, gendong itu dapat pahala sedekah. Tetapi kalau besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis, itu sedekah ibadah korban itu luar biasa di hari itu. Hari Nahar ditambah oleh nanti hari Tasik, orang menyembelih hewan untuk dikorbankan dengan niat korban itu pahalanya lebih daripada sekedar sedekah biasa. Kalau di hari korban menyembelih kemudian ada pelanggarannya
apalagi setelah tahu ilmunya, ya tidak dosa, tidak salah, tidak haram. Karena ada di belakang rumah tertentu sehingga apa, terus ngomong sekali sedikit, penyembelihnya sapi sangat banyak, kemudian malah gampangnya dilelak, enggak 100 ekor selama itu, akhirnya betul-betul begitu kumpul ya. Ini haram membuat yang buatan masa apa barang halal kok haram. Cuma akhirnya nilai ibadah korbannya hanya sekedar menjadi nilai sedekah biasa, rugi berpeluang dapat medali emas malah cukup medali perunggu. Itu maka soal korban harus dilindungi, ojo nanti berusaha supaya jangan sampai sebagaimana korbannya mobil malah korban final. Kemudian siapa soal korban? Barang siapa yang lapang. Saya melihat lapang itu sesungguhnya persoalan hati, bukan persoalan uang. Banyak orang yang uangnya rumput tetapi merloke, menyiapkan, itu ternyata bisa berkorban. Sementara itu tidak sedikit yang uangnya longgar. Yang banyak korban orang korban alasannya orang duit ini motornya juga hati. Ini orang duit ini bulan tambahin untuk lemah untuk sedikit. Maka Rasulullah kurang apa? Maka dalam satu malam itu ibadah yang terbanyak musolana. Seolah-olah Rasulullah rasudi diperangi jadi kok sing duwe kelonggaran ing dina riyaya kurban ora kurban. Tapi juga memang untuk karena lahu saatun ya. Untuk yang saat ya. Kira-kira yang rupuk tidak wajib, orang tidak cukup ya. Al-fakir, al-ba'is al-fakir di surat Al-Hajj itu malah berhak mendapatkan bagian tanpa dia harus menjadi orang fakir. Itu orang yang tidak punya andalan penghasilan, bagaimana akan berkorban. Sementara orang miskin itu orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup, bagaimana akan berkorban. Sementara orang yang cukup itu butuhnya 1 ton beda. Ini pun juga korban pun orang yang lebih dari cukup itu. Maka yang tanggung 1 ton kepala itu ini pada yang terkena. Saking Rasulullah koyo rasudi diperai. Sing sapa wonge duwe longgar karena tapi sebelumnya longgar hati. Dino korban itu orang korban. Pala tak korban naik musolana. Ojo sejak marah papan bangunan musolana itu tempat khusus tanah lapang, negeri lapangan, jembar yang spesial digunakan untuk sholat itu. Memang dicontohkan, disunahkan oleh Rasulullah bahwa sholat itu di tanah lapang, musola. Ini musola yang itu yang musola itu bangunan di masjid, tapi orang musola Jumat yang jenengannya jeneng nih. Jadi musola itu penjenengan yang sudah sampai masjid Nabawi itu di sebelah pojok kanan, sebelah barat selatan itu sekarang memang dibangun masjid monumental namanya Al-Umamah. Tidak untuk sholat. Ya. Bahkan sholat di situ saja oleh para askar itu pura-pura karena di situ tidak bernilai 1000 ya. Tapi itu sholat sunnah sekarang harus itu dulu tanah lapang yang Nabi mengkhususkan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Bagi yang tidak yang tidak berkorban pada sesungguhnya dia lapang mampu, maka Rasulullah koyo rasul diperang. Ya. Sekarang dengan waktu yang tidak percepat, ada beberapa kasus dalam ibadah korban. Korban kita itu pertama berjamaah. Pada dasarnya korban itu tidak berjamaah, tapi dengan berjamaah bisa menunjukkan seperti sholat sendiri dengan sholat berjamaah yang utama jamaah. Jadi korban pada akhirnya menunjukkan rumah bisa membeli sendiri secara munfarid, secara sendiri-sendiri. Aslinya begitu. Kemudian dibagi sendiri, ya keselek, DPDW dan sebagainya. Tapi kemudian untuk kita itu sekarang sudah menjadi gerakan korban bersama yang terorganisir, terencana.
di belahan bumi tertentu niku yo koyo daerah kula pesisiran niku tidak berjamaah seperti di sini. Ngerti-ngerti kok di Idul Fitri ono sing nyencang medhot. Jadi H-1 itu tidak diketahui korban berapa karena memang tidak dijamaah tidak. Dan tokoh-tokohnya sebagiannya masih lebih senang menjadi panitia korban daripada sholat korban. Pertama berjamaah, yang kedua lajnah. Ada panitianya, panitia itu penanggung jawab. Maka juga jangan cuma membelikan dan memotong, tetapi hendaklah bertambah ilmunya supaya menyelamatkan para sholat korban yang sejatinya karena ada panitia gratis. Yang ketiga bersedekah, berbagi, karena Rasulullah bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hajj itu ada dua tempat, fakulu minha wa imul ba'isal fakir wa'at fakulu minha wa'at al-qani'a wal mu'tar. Inilah yang kemudian melahirkan tafsir administrasi supaya dibagi tiga. Fakulu minha makanlah, wa'atimu berikan makan. Jadi hewan korban tersembelih itu dagingnya atau sesuatunya yang bisa dimakan itu disuruh makan, kalau disuruh memakani. Makan itu untuk dua, al-barisal fakir, orang yang papa, orang yang nasabah al-fakir. Atau di ayat yang selanjutnya, wa'atumu al-qani'a wal mu'tar, berilah makan orang yang tidak minta dan orang yang minta. Jadi yang tidak minta juga dikasih, apalagi yang minta. Kalau panitia apa diminta oleh anak-anak muda yang dicurigai, misalnya mereka dan sebagainya, ya sudah minta kasih saja, ini merasa oke-oke. Enggak malah didol. Maka memang, nah sekarang aneka kasusnya pertama, hewan tanpa kulit, hewan kurban itu seperti tadi. Korban tanpa kulit, kulitnya didol. Burung kulitnya didol, hasil didol. Kulitnya didol berarti penjenengan sering kurban itu besok umpama diyakini akan dinaiki ning swarga, dengan numpak sapi tanpa kulit, tanpa siram, tanpa sikit. Kemudian cacat, Nabi tidak mengatakan cacat sesungguhnya. Tapi Nabi mengatakan bahwa buta yang kelihatan jelas butanya, pincang yang kelihatan jelas pincangnya, atau sakit yang jelas kelihatan sakitnya, atau sing kurus atau saking tua itu orang disungsung. 4 saja. Selebihnya sumu tidak mempengaruhi. Kadang-kadang ada panitia yang over. Sumu itu belum rasa sah tidak sah itu bukan menurut kewenangan panitia, bukan soal administrasi. Jika misalnya ada buntutnya tugel, orang masuk. Tapi kalau dibilang hewan cacat, akhirnya semua kekurangan bisa dibilang cacat. Nabi tidak pernah menyebut cacat kecuali hanya menyebut sing cetha pincange, sing cetha muntahnya, sing cetha kurus apa sakit larangnya, sing cetha kurus itu deh pada musimnya hewan kurus kabeh ya usahanane relatif sekali. Tahun 2006 saya mendapatkan kiriman dari Gajah Putih Pak Haji Kasih. Waktu itu belum betul. Ketika Anda kemudian ternyata PC sebelah, saya telepon Pak Haji, ini saya kiriman dulu ambil 2 gas, ini PC pripun. Pripun kita ini malah tahu. Ayo buatan kita penjenengan nilainya bukan nilai ibadah korban, tetapi nilai ibadah sedekah biasa. Tentu ojo dianggap haram atau rasa dalam itu. Wah jojo, itu tak penting gue itu aku pasrah bapak orang nanti ngerti dikirim pun terserah bapak boleh. Ternyata PC. Akhirnya dikirim ganti. Terus yang PC itu penting. Terus kapan-kapan sebulan menit paling kali. Jadi bukan cacat, jangan mengatakan cacat nanti saat rupa-rupa kekurangan dianggap cacat. Senglir, yang saya mau senglir itu bijilani setunggal. Dan kalau kasus limunnya rasa, semuanya rasa sopo, ojo ada, terus kadung dipukul pun balik. Kemudian hewan korban ternyata sebelum disembelih mati.
Tukun dari tangga ini seminggu sebelumnya mati. Nek dereng diserahkan panitia ya tanggung jawab. Yang tuku. Nek diserahkan panitia ya tanggung jawab. Panitia sudah wali-wali dari panitia. Tetapi kalau panitia saya berkorban tuh kabeh yo ngerti, mau mati ya orang berbagi pateni, ya sudah dibeban. Dimaklumi lah ya wis kene untuk sing mati sapi ini. Kemudian betina, saya sudah singgung tadi. Betina produktif dilarang disembelih oleh pemerintah. Berarti administrasi bukan syar'i. Bukan syar'i. Secara syar'i betina boleh. Wedok yang budel, mulai HP bahwa lanang yang kunding. Padahal wedok budel adalah berani majer. Karena administrasi juga harus dihindarkan, karena kalau nekat, kalau ternyata produktif itu melakukannya itu kriminal. Kemudian gagal disembelih, dipasrahkan sebulannya di toko, ini orang disembelih, ini mulai komentari bangun rumah syukuran terjadi betul, maka serba-serbi pada kita. Sohibul korban mayit yang menurut Tafsir Muhammad yang tidak ada perjumpaan kok wis mati. Ini orang-orang Muhammadiyah yang begitu. Terus bagaimana dong? Wong umpama bekti karo almarhum bapak ibu kudu sulit mati, ora susah dijenengke sebelum takut. Insya Allah mereka itu mendapat. Apa meneh wis mati dijenengke padahal kalau ora tau korbanan kreatif. Seandainya penjenengan beli satu sapi sendirian, kemudian gendeng-gendeng kakak itu wong seken, adikku wong seken, pakdeku wong seken. Pakde kakak pun jenengan tak sebelum korban tak tuh wis gue apa yang dewe wong 6 wong 7 maksimal. Boleh nggak? Yang masih boleh. Itu pun harus memberitahu yang hidup. Kurang bisa sesuai sederhana. Apa sebenarnya rahasia ngerti-ngerti aku tuku sapi siji ningkatkan aku tinggal dulu rasakan ini Sohibul Korban gak boleh. Wong murid Sohibul Korban ora kondoke ora oleh pemenang wong mati biar kan itu bulan Mbak Buyut sampai tak jadi Sohibul Korban ya tetapi karena tradisi ini juga harus tradisinya saking santine maka dijenengke yo rasa dirlaku dari rasa itu bagaimana. Tetapi ada yang meninggal, tapi sebelum meninggal so aku yang mati itu ibadah korban aku dikorbankan yang itu wajib kalau yang ahli warisnya mampu. Kalau tidak mampu ya orang wajib. Kemudian yang pesan orang yang balik itu sama. Paham ya? Sepertiga plus. Sepertiga itu sesungguhnya sepertiga bagian. Itu pun karena ada ayatnya Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir Fakulu minha wa atimul qari'ah wal mu'adad. Bukan sepertiga kudu. Misalnya panitia membuat perundang-undangan itu administratif. Sohibul Korban tidak boleh melebihi sepertiga. Itu adalah hukum administrasi yang harus dilanggar ya pelanggaran administrasi. Kalau sudah disepakati ya sudah ya. Jadi administrasi saja. Sementara sepertiganya itu tidak harus 33,33%. Wedhus dagingnya 6 kilo, rabu dung 2 kilo, sekilo dimakan 2 kilo, dosa apa 1 kilo diawet. Boleh sepertiga itu bukan sepertiga only, tapi sepertiga bagian untuk sasaran. Kalau misalnya sepertiga untuk disodakokan, sepertiganya lagi untuk disodakokan lagi, sepertiganya lagi disodakokan lagi, boleh. Jadi akhirnya semua disodakokan. Pakulu minha wong diperintah mangan. Lihat mangan beri wong panjenengan di sini, li korban yang Tegal. Lihat mangan itu dipakai KJRT, tanggalnya karena itu. Memang kalau memungkinkan Sohibul Korban itu diperintahkan makan. Bagi yang pantang, ojo berpantang daging korban karena itu berkah luar biasa. Orang daging sembarangan.
Nanti Soebul Kurban itu orang terpilih, panitianya terpilih, dagingnya, hewannya cacat orang-orang cacat yang begitu pasti. Maka makanlah untuk perintah makan tuh. Ada di Pulau Progo itu malah panitia udah boleh dimasak untuk makan panitia karena tidak boleh mengupah. Yo jadi jenengi upah, ojo diniati upah. Tapi diniati makan. Oh diperintah makan malah panitia mau ngirim upah di panitia. Maka memang perlu ilmu. Sepertiga koleksi kulit tak masjid sapi itu kemudian kulitnya dikumpulkan kemudian ditukar sama kambing-kambingnya disembelih. Sohibul kurbannya adalah kulit sapi. Orang jangan ditukar itu sama dengan dijual, dan dijual itu Nabi itu cetok wala tapi uha cetok. Meskipun Imam Madhab juga yang membolehkan dijual untuk keperluan sosial, bahkan ulama tingkat nasional, tingkat lokal, tingkat masjid juga ada. Rasa padu ini hati-hati karena ini ibadah kurban. Ini bukan penyembelihan sapi mendem, tetapi jagalah jangan ditukar juga sama dengan itu. Ini misalnya ada yang berpendapat, ya silakan boleh tidak berpendapat. Ya, ini beresiko kalau ternyata bernilai hanya sedekah biasa di hari yang istimewa. Sohibul kurban sapi minta daging domba atau sebaliknya boleh mengkorban berjamaah. Ya, korban berjamaah. Di salah satu belakang di Medan, sapinya ada yang dilempar ke menoreh atau orang selesai. 2 atau berapa. Kemudian ada yang bersetubuh. Sohibul kurban dari sapi yang di sana harus dari sapi yang di sana. Tidak, aku bilang repot. Itu untuk berjamaah itu bukan hanya 7 orang dalam sapi, tapi 42 orang dalam 7 dalam 6 sapi misalnya. Maka apakah mungkin Sohibul 7 yang sana harus dari sana, yang sana? Hal ini boleh pojok-pojok baik satu pojok mati takut. Jadi kalau sudah berjamaah itu Sohibul korban Masjid Al-Huda 10, kemudian yang 3 dibuang dilempar ke Afrika Selatan. Korban yang bisa diambilkan di sini boleh karena korban berjamaah. Ini berjamaah di sini ya, Sohibul korban di sini diambilkan, Sohibul korban itu korban di kampung ya jangan, berjamaahnya di satu. Kemudian tata laksanya sesungguhnya tanpa panitia pun jadi, tetapi ketika di panitia itu lajnah, panitia itu komite tanggung jawab betul, apalagi secara ritual jangan sampai nilai ibadah korbannya turun menjadi berapa biasa. Extra timing itu di luar waktu pernah terjadi di zaman Nabi. Sebelum sholat itu sudah ada yang disembelih. Nabi berkata apa? Barang siapa yang menyembelih hewan sebelum sholat maka nanti setelah sholat menyembelih lagi. Menyembelih lagi, nek duwe, nek boten, nek kira terbatas yang mulu nek durung sholat jangan disembelih. Atau tanggal 15 diniati korban, ya tidak sah sebagai ibadah korban. Berjamaah jagal pingsan. Orang jagal itu overpool apalagi sapi. Sipun suku-suku barokis sekarang kenal sorokis biasa memaksakan diri. Sapi ini gede banget, kulitnya bunuh, barokis isturo, belum data. 2017 ketika satu bahasa kita dikabari di salah satu dusun di Godean, mereka semasa bulan kepala Godean. Pak ini insiden nongkrong barokis pingsan gara-gara nyembelih. Penyembelih itu usahakan orang yang terbaik, maka rokis itu dianggap orang yang terbaik. Tetapi kalau sudah tidak powerful jangan nekat. Kemudian siapa yang Abdullah di Sohibul korban? Sohibul korban itu sapi siji wong itu ya salah siji, wong itu berebut, kemudian padu dan sebagainya. Wis padu rebutan nggo golok kabeh bahaya. Ya kalau mau teknis yo pingsul yo boleh. Tetep jenengan mawon sing kotor.
Dan jangan penyembelih foto tatonan ora tahu sholat kowe maneh. Ya. Kemudian kelola kulit atau jeroan. Jeroan itu nek bisa itu karena jeroan itu khusus. Bersihkan dengan air bersih, jangan dikali. Biasanya yang paling gampang nih kali. Sekaligus memproklamarkan bahwa pada musim Idul Adha umat Islam adalah pelopor perusak lingkungan nomor 1 karena lebar. Kenapa tidak dibikinkan sugangan? Ya, wes aku ya soal korban, aku ya panitia, korban aku ya lalu juga. Nggak boleh juga kan dalam rangka korban, pahalanya lebih besar daripada lalu juga korban. Pasti syukur juga nih kalau orang yang kuburan air ini juga satu itu masalah bersih dengan air bersih. Jadi tata kelolanya supaya diperhatikan. Yang ilmunya harus tetap pertama panitia, toibul korban dan pekerja atau para pihak. Kalau ada pekerja diupah, jangan diupahkan dari melihara. Dibagi oleh orang, oleh dibagi. Kalau tidak diupah, belum sampai mengaburkan orang diupah. Penjelasan doanya. Kalau diupah, kemudian ditambahi sekedar bonus bukan upah, boleh. Apalagi dimakan. Kadang-kadang sakit banget. Ayo penyembelihan ini supaya kurasa dibagi. Kalau nonton rock atau minum mel jalur dan juga itu, maka jangan disebut upah, jangan diniati upah. Nek orang diupahi penjenengan dolim, ampun ngomong ini relawan bukan upah. Panitia dan relawan itu bukan upah. Sehingga mereka misalnya bagiannya berbeda, orang pokok itu administrasi panitia. Nek di dalam keterangan ada yang lain kilo khusus panitia kilo. Itu yang 1 kilo dilakukan upah. Akhirnya untuk disebut diniati sebagai upah. Sederhana sekali. Tidak harus menentukan hal nyepilo orang oleh timbul pada jemelu, tapi jangan diniati upah kecuali bagi pekerja yang depannya tidak ada. Sembelihan itu ritual sosial dari betul. Nah, ini yang menjadi krusial distribusinya. 3 oke, 1 no. Wakulu watasodaku wastantiu bijulu dia. Makanlah itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau saya pasang orang kerja daging khusus korban ojo nanti pasang. Ya nek kira-kira semelang, aku nek barang daging terus jadi darahnya umat tinggi. Niku jadi mitos, niku sampai disebut disitu akhirnya berdarah. Tapi kalau betul-betul takut, yo sekedar sairis makanlah diperintahkan oleh Allah dan beri makan diperintahkan oleh Allah dalam bahasa Rasulullah watasodaku sedekahkanlah. Sedekah itu giving itu rumus yang luar biasa. More you give, more you get. Semakin kamu bersemangat bersedekah, semakin kamu nanti akan mendapatkan imbalnya, imbal baliknya. Dalam Al-Quran masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin batasan pihak fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Untuk dapat dikoyo wijil siji ditandur nukulake bulir itu saged sak bulir 100 biji. Percaya nopo boten ngrasani masalah. More you give, more you get. The miracle of giving luar biasa. Mukjizatnya sedekah giving. Makanlah sedekahkan, gunakan kulitnya istinta itu bernikmati dinikmati. Dan zaman dulu itu masih bertandun air, tapi sekarang itu karena daging melimpah kados panjenengan menika kulit ya kok yang gaya barang kopi yang daging. Saya itu dulu nanti kulit itu merah tenang. Dan kalau bisa mengolahnya kalau mau dimakan juga boleh. Yang tidak boleh itu dijual atau ditukas. Misalnya dibuang salah apa betul? Tidak ada larangan nih eman-eman apa? Dipendem juga tidak ada larangan. Nek didol cedok dilarang.
Meskipun ada ulama yang membolehkan, sekarang mungkin berkembang. Ini yo paling hati-hati. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membahas daun jati, kalau lihat lahu, barang siapa menjual kulit korbannya maka dia tidak ada korban baginya. Maksudnya kami bernilai sekedar biasa, dengan saat ini menyembelih kemudian disedekahkan. Tapi waktunya dijual korban, tetapi ada pelanggaran ritual korban. Khusus untuk jamaah, saya tadi bilang jamaah itu bukan hanya 7 orang dalam satu sapi, tapi 70 orang dalam 10 sapi. Ada di dalam tertentu kabarnya di seni kok. Orang di pondok-pondok dari pitu, bener itu sebagai amalnya di pondok-pondok dari pitu, pondok kok bolu kok cilik, bolu gede, itu sebuah kreativitas administrasi panitia boleh. Karena memang diniati berjamaah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan salah. Maka memang itu konsep berjamaah itu dipertajam. Bukan kambing satu untuk orang satu, tapi sapi satu untuk boleh 7 orang maksimal. Berarti kemudian kalau 70 orang jadi 10 sapi, maka berjamaahnya dalam 10 itu. Saya sapi A dinamai, kemudian ngambilnya bagian dari sapi B, akaran campur, dilalui sapi B di lempar kemana? Mana tinggal berkorban sapi B harus itu, ayo musake. Udah namanya berjamaah. Ini masuk jamaah seruko, bagiannya dicukupi sekolah jamaah juragan, ayo berjamaah. Orang juragan tidak mau. Itu konteks. Saya kira sudah cukup. Ini sapi betina dan tidak produktif. Bentar. Ini doanya Bismillahirrahmanirrahim hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Rasulullah itu doanya begitu. Paling penting Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma taqabbal min Fauzi, Benaris, Bentulan, dan sebagainya. Tingkatnya itu. Fakulu minha wa'atimul ba'isal fakir. Inilah perintah Allah supaya makan dan memberi makan. Siapa yang diberikan? Al-ba'is al-fakir. Orang yang mesake, orang yang fakir. Al-Had ayat 28. Al-Had ayat 36. Fakulu minha wa'atimul qani'a wal muhtar. Makanlah dan berilah makan orang yang tidak minta dan orang yang minta. Meskipun tidak minta itu bisa karena memang tidak minta bisa karena memang sudah buta. Tidak minta bisa karena mungkin merasa sudah bukan berhak. Diberi apa-apa. Misalnya kulit penjenengan itu bersepakat untuk disedekahkan atau dihadiahkan untuk Bupati Sleman itu boleh. Tidak harus orang miskin. Dengan niat Bupati ini kulit Masjid Al-Huda 10 dihadiahkan. Nek ditongkok, ini mbak ini bengkok dalam harapan masjidnya di aspal. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai akhir, mari kita doakan lebih-lebih khusus untuk saudara kita di Palestina. Tidak pun kita itu ikut berperang di sana, ya nyumbang sak gede atau domake atau nyolake jenazah. Ya, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aminna ka hadzal ulama wa minna ka hatti syuhada wa syuhada. Bidurril amri wa minna ka khairi wa Allahumma anji ihwana al-muslimin al-mustadafina fi Filastin. Allahumma akhrijhum minal ghaibi wal fisad. Allahumma taqabbal minhum syuhada washfi minhum jarha wal marda. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim wa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya hayyu ya qayyum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahli a'da'aka a'da'il. Allahumma ahli Amerika ya Allah. Allahumma ahli Zionis Israel dan sekutunya. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami
kami di Palestina yang terpindah dan terjajah, yang mengeluarkan mereka dari impor, keluarkan mereka dari kafir, yang terimalah dari mereka para syuhada. Ya Allah, sehatkan para yang sakit, obati yang terluka. Ya Allah, bersamalah mereka, jangan tinggalkan mereka. Sungguh tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuhnya. Ya Allah, hancur leburkan Zionis Israel. Ya Allah, hancurkan pula sekutu Amerika dan sekutunya. Ya Allah, yang telah membackup Zionis Israel. Ya Allah, selamatkan mereka dunia dan akhirat, obatkan ke dalam dada dan hati mereka untuk berjuang demi agama Allah. Yang kami yang berada di tempat yang jauh, berilah kekuatan untuk memberikan dukungan hati, dukungan doa, dukungan bantuan semampunya. Ya Allah, bebaskan mereka dari terpuruk dan terjajah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan boleh tidak sependapat, tapi jangan sampai kemudian kita itu mundur karena apa yang kita peroleh sebagai hasil ilmu ternyata tidak mendapatkan porsi yang memadai untuk melakukan penyelenggaraan, perubahan, pencerahan dan kemajuan. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah wa nasrul minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.